Halo murid-murid, selamat pagi. Nah, pada kesempatan kali ini, Miss Via akan membawakan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu latihan ulangan akhir tahun paket 2. Jadi, persiapkan buku cetak ESPS Bahasa Indonesia kelas 5. Dan jangan lupa disimak ya penjelasannya. Nah, murid-murid, sekarang kita akan mulai dari soal nomor 1. Oke, murid-murid, sebelum kita menjawab pertanyaan nomor 1, mari kita baca pantunnya. Buah pir dimakan intan, pirnya habis tinggal kulitnya. Air adalah sumber kehidupan, air habis kita sulit jadinya. Nah, murid-murid, bagian isi pada pantun di atas, ya, pada pantun di samping ini, ditunjukkan oleh nomor. Nah, bagian isi ini sudah pernah menjelaskannya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasannya bagian 1 dan 2 merupakan bagian sampiran pada sebuah pantun. Nah, sedangkan bagian 3 dan 4 merupakan bagian isi. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. 3 dan 4. Nomor 2. Amanat dari pantun tersebut adalah... Nah, murid-murid, seperti yang tadi kalian baca, air adalah sumber kehidupan. Air habis, kita sulit jadinya. Amanat itu artinya pesan. Jadi, pada pantun ini, pantun tersebut berpesan kepada murid-murid sekalian untuk menghemat air, karena air sangat penting bagi kehidupan. Jadi, jawabannya adalah D. Hematlah air karena air penting bagi kehidupan. Dijawab ya, dedek-dedek sekalian. Oke, murid-murid, masih seputar pantun. Nah, pada soal kali ini, lebih tepatnya nomor 3, kalian dihadapkan dengan sebuah soal di mana kalian harus menebak sampiran yang tepat untuk pantun yang kalian lihat di layar kalian. Nah, jadi di sini kalian sudah bisa melihat, ya, di layar kalian sudah bisa melihat ada sebuah isi pantun, namun tidak ada sampiran. Betul? Nah, bisa kalian lihat di sini. Di sini kosong, ya. Di sini ada isinya. Nah, kalian dituntut, ya, dituntut untuk mencari sampiran yang tepat untuk mengisi kolom yang kosong ini. Menurut kalian, bagian sampiran yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah apakah A. Jalan-jalan ke Taman Safari karena dekat tak perlu ongkos. B. Jalan-jalan ke Taman Mini, lihat-lihat rumah adat di sana. C. Jalan-jalan ke Taman Safari adanya di Bogor. D. Jalan-jalan ke makam Sunan Giri, pergi ke sana naik bus. Nah, jadi di sini Mi sudah menjawab. Jawaban yang tepatnya adalah A. Jalan-jalan ke Taman Safari karena dekat tak perlu ongkos. Gunakan energi matahari, lebih hemat, tak buat boros. Oke murid-murid sekalian, jadi kalian sudah tahu jawabannya ya. Silakan dicatat. Oke murid-murid, sekarang kita akan beralih ke nomor 4 dan nomor 5. Pada bagian soal nomor 4 dan nomor 5, kita akan mempelajari bagaimana cara mencari kalimat utama. Nah, sebelum kita membahas soalnya, izinkan Miss untuk membacakan kutipan teks bacaan tersebut. Disimak ya. 1. Nama lonceng Cakradonya ternyata mengandung sebuah arti. Cakra berarti poros kereta, lambang-lambang Wisnu, cakrawala atau matahari. Sedangkan donya berarti dunia. Jika disatukan, cakradonya dapat diartikan cakrawala dunia. Akan tetapi, pada dasarnya, nama Cakradonya adalah nama sebuah kapal perang milik Sultan Iskandar Muda yang pernah menjadi tempat lonceng tersebut digantungkan. Nah, murid-murid, setelah kalian membaca dan menyimak dari kalimat yang pertama tadi Miss baca, kalian sebenarnya sudah bisa mengetahui jawaban nomor 4 itu yang mana.
Oke, yuk kita lihat ke soalnya. Kalimat utama pada paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor. Ya, tepat sekali. Tentu saja nomor 1. Di sana sudah tertulis dengan jelas, nama lonceng Cakradolnya ternyata mengandung sebuah arti. Nah, ini menandakan bahwasannya kutipan bacaan tersebut, kalimat utamanya itu adalah menceritakan tentang arti dari nama lonceng Cakradonya. Oleh karena itu, kalimat utama pada paragraf tersebut ditunjukkan pada nomor 1. Oke, berikutnya nomor 5, topik yang dibicarakan pada paragraf tersebut adalah A. Pembuat lonceng Cakradonya, B. Arti nama lonceng Cakradonya, C. Asal-usul lonceng Cakradonya, D. Jenis-jenis lonceng Cakradonya. Nah, seperti yang tadi Miss bilang, pada kalimat utama saja sudah bisa ditebak bahwasannya kutipan bacaan tersebut, topik yang diangkat itu adalah mengenai arti nama lonceng Cakradonya. Jadi, jawaban untuk nomor 5 adalah B. Silakan disilang. Oke, murid-murid, setelah kalian menjawab pertanyaan nomor 4 dan 5, sekarang kita akan membahas soal pertanyaan nomor 6 dan nomor 7. Nah, jadi ada sebuah kutipan cerita. Kalian harus menyimak dan membaca dengan teliti untuk menjawab pertanyaan nomor 6 dan nomor 7. Sebelum kalian menjawab pertanyaan nomor 6 dan nomor 7, Miss akan membaca dengan singkat cerita tersebut. Seorang petani kurus melemparkan capingnya ke arah dua tikus sawah gemuk. Krosak! Mendengar bunyi caping yang ternyata hanya mengenai bulir-bulir padi, petani mempertegas luapan kesalnya dengan mengentakkan kaki. Permukaan pematang sawah yang licin membuatnya tergelincir tanpa teriakan. Punggungnya menyapu tanah persawahan. Rasa sakit menyusul kemudian. Dua tikus sawah gemuk mengintip dari sela batang padi. Mata mereka berkilat jenaka. Lalu, keduanya kabur dengan membawa beberapa bulir padi di moncong mereka. Nah, murid-murid sekalian, nomor 6, peristiwa pembuka yang terjadi pada kutipan cerita di atas adalah, nah, namanya peristiwa pembuka ya, jadi otomatis peristiwa yang memang kejadiannya di awal cerita. Oke, nah, coba kita lihat. Apakah A, petani tergelincir di sawah? B, petani mengentakkan kaki karena kesal? Ataukah C, petani melemparkan caping ke arah tikus? Ataukah D, dua tikus kabur membawa beberapa bulir padi? Murid-murid sekalian, apa jawaban nomor 6? Yuk kita lihat ke kutipan cerita. Nah, di atas cerita tersebut kalian bisa lihat seorang petani kurus melemparkan capingnya ke arah dua tikus sawah gemuk. Nah, itu terjadi di awal cerita. Berarti peristiwa pembuka yang terjadi pada kutipan cerita di atas adalah C. Petani melemparkan caping ke arah tikus. Tepat sekali ya, oke? Nah, sekarang kita akan beralih ke nomor 7. Peristiwa yang membuat petani tergelincir adalah, nah jadi murid-murid sekalian, kalau memang kalian menyimak apa yang tadi dibacakan oleh Miss, pasti kalian sudah bisa langsung menjawab. Nah, peristiwa apa yang membuat petani tergelincir? Yuk kita cari di kutipan ceritanya. Nah, lihat di sini ya, petani mempertegas luapan kesalnya dengan mengentakkan kaki. Nah, permukaan pematang sawah yang licin membuatnya tergelincir tanpa teriakan. Nah, jadi kalian di situ ya, di titik tersebut kalian udah tahu peristiwa yang membuat petani tergelincir itu adalah karena petani mengentakkan kaki di permukaan pematang sawah yang licin. Hal itulah yang mengakibatkan petani tersebut tergelincir. Jadi, jawaban untuk nomor 7 adalah B. Petani mengentakkan kaki di permukaan pematang sawah yang licin. Sudah mengerti murid-murid sekalian? Bagus sekali. Nah, sekarang kita akan beralih ke nomor 8. Nah, di nomor 8 ini kita sudah masuk ke bagian-bagian surat ya. Pasti kalian sudah tahu dong ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Miss juga sudah menjelaskan tentang surat. Nah, di latihan ulangan ini juga akan dibahas sekali lagi. Nah, Miss ingin mengetes murid-murid sekalian.
Yuk kita lihat soal nomor 8. Bagian surat pada gambar berikut termasuk bagian, yuk kita baca penggalan surat tersebut. Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan saudara dapat hadir tepat waktu. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Murid-murid sekalian, bisa kalian lihat dari kata-kata atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Biasanya kata-kata tersebut itu selalu berada di bagian terakhir alias di bagian penutup surat. Jadi murid-murid udah tahu ya jawaban yang nomor 8 itu apa sih? Tentu saja jawaban nomor 8 yaitu penutup surat. Silakan disilang penutup surat. Oke murid-murid, nah selanjutnya masih tetap tentang surat. Oke, nah di sini kalian udah bisa melihat ya, di sini kalian sudah bisa melihat ada gambar surat ya, gambar surat ya, contoh surat ya, surat dinas pendidikan. Oke, nah jadi kalian harus menjawab nomor 9 dan nomor 10 berdasarkan panduan dari contoh surat ini. Oke, nah jika kalian menyimak penjelasan-penjelasan sebelumnya tentang surat dari Miss Fia, pasti kalian bisa menjawab. Yuk kita langsung saja lihat ke nomor 9. Pembuat surat undangan tersebut adalah, nah murid-murid sekalian bisa kalian lihat, ini selembar surat dibuat oleh siapa? Ditandai dengan tanda tangan dari siapa? Nah, sebenarnya penulis surat itu, ya, orang yang membuat surat itu namanya selalu berada di bagian paling bawah. Nah, dan selalu disertai tanda tangan. Otomatis kalian sudah bisa tahu yang membuat surat itu adalah Kepala SD Harapan Bangsa, yaitu siapa? Dr. Edo Mubagus. Jadi, untuk nomor 9 ditanya, pembuat surat undangan tersebut adalah siapa? Nah, jadi pilihannya itu ada orang tua siswa, dinas pendidikan, pemerintah kota Jakarta, kepala SD Harapan Bangsa, dan tentunya jawaban yang paling tepat adalah D, kepala SD Harapan Bangsa. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 10. Surat undangan tersebut ditulis dengan bahasa yang... Nah, jadi murid-murid sekalian, Miss juga sudah pernah mengajarkan sebelumnya ya, bahwasanya kalau surat dinas itu tentu harus menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang baku, ya. Nah, jadi di sini sudah ada pilihan, surat undangan tersebut ditulis dengan bahasa yang apakah santai, formal, tidak baku, atau tidak formal. Tepat sekali, jawabannya adalah formal ya, atau bahasa baku atau bahasa resmi. Jadi murid-murid silakan disilang di buku cetak kalian ya. Nah, murid-murid sekalian, akhirnya kita sudah membahas habis ya bagian pilihan berganda dan sekarang kita akan beralih ke bagian isian. Nah, di bagian isian dimulai lagi dengan soal yang berhubungan dengan pantun juga. Dan sekarang kita langsung saja ya membahas soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, sebelum kita membahas soal pertanyaannya, ada baiknya kita membaca dulu pantun ya yang sudah disediakan. Yuk kita baca sama-sama. Makan keripik dengan saus tomat. Makannya bersama bapak dan anak. Gunakan listrik dengan cermat agar tagihan tidak membengkak. Nah, murid-murid sekalian, jika kalian dengar dari isi pantun, ya, jika kalian dengar dan kalian lihat isi pantun, ya, gunakan listrik dengan cermat agar tagihan tidak membengkak. Agar di sini seperti kata kunci. Gunakan di sini juga seperti kata kunci, seperti menghimbau seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, tentunya kata-kata seperti ini lebih menunjuk ke kata yang seperti nasihat, bukan? Oke? Nah, jadi bisa kita bilang nomor 1, pantun tersebut termasuk jenis pantun nasihat. Oke? Nomor 1, jenis pantun tersebut adalah pantun nasihat.
Ya, gunakan listrik dengan cermat agar tagihan tidak membengkak. Oke. Nah, jadi di sini pantun ini sebenarnya mengajak kalian untuk ngapain sih adik-adik sekalian? Nah, pantun tersebut berisi ajakan untuk menggunakan energi listrik dengan cermat dan hemat. Makanya di sini ditulis gunakan listrik dengan cermat agar tagihan tidak membengkak. Nah, intinya pantun tersebut mengajak kita untuk menggunakan energi listrik dengan cermat dan hemat. Dicatat ya jawabannya dan tentunya harus ditulis rapi dan tulisannya harus mudah dibaca. Oke murid-murid, sekarang kita akan memulai melanjutkan pembahasan nomor 3, 4, dan 5. Oke. Nah, di sana telah tersedia sebuah kutipan teks. Yuk kita baca sama-sama. Permainan tapak gunung dimulai dengan menentukan siapa pemain yang berhak bermain lebih dahulu. Untuk menentukan hal tersebut, biasanya pemain dipilih dengan cara melempar batu. Jika batu yang dilempar jatuh di nomor arena permainan yang paling besar, permainan tersebut berhak menjadi pemain pertama. Setelah menentukan urutan permainan pun dapat dimulai. Pemain harus melempar batu ke kotak pertama dan melompati kotak demi kotak dengan satu kaki. Pemain harus melompat mulai dari nomor kecil hingga ke nomor besar. Kemudian kembali lagi ke tempat yang dimulainya permainan sambil mengambil batu yang telah dilempar. Pemain tidak boleh menginjak ataupun melewati garis arena permainan saat mengambil batu. Selain itu, pemain tidak boleh menginjak kotak yang telah terisi batu, baik batu milik sendiri ataupun milik lawan. Jika berhasil melompati setiap kotak sesuai aturan, pemain dapat melanjutkan permainan dengan melompat batu ke kotak berikutnya dan melompati kotak-kotak tersebut seperti sebelumnya. Namun jika pemain melanggar salah satu aturan tersebut, pemain tersebut harus berganti giliran dengan pemain lainnya. Pemain yang bisa menyelesaikan permainan sampai di nomor tertinggi dinyatakan sebagai pemenang. Yuk kita sama-sama lihat pertanyaan nomor 3. Tema yang dibahas pada teks di atas adalah ya, tepat sekali. Temanya adalah permainan tradisional taplak gunung, ya. Karena permainan taplak gunung ini memang merupakan salah satu jenis permainan tradisional. Jadi tema yang diangkat itu adalah tentang permainan tradisional taplak gunung. Keempat, ide pokok paragraf pertama pada teks tersebut adalah, nah di sini kita sudah bisa lihat, di paragraf pertama itu membahas tentang cara memulai permainan taplak gunung ya, yaitu dengan cara melempar batu. Nah, di situ ditulis juga jika batu yang dilempar jatuh di nomor arena permainan yang paling besar, pemain tersebut berhak menjadi pemain pertama. Dan inilah yang menandakan bahwasanya pada paragraf pertama itulah yang disebut dengan ide pokoknya. Jadi ide pokok di sini di paragraf pertama ini intinya itu adalah cara memulai permainan taplak gunung. Dan yang kelima, konsep utama yang terdapat pada paragraf kedua teks tersebut adalah, ya betul sekali, waktu dimulainya permainan taplak gunung. Nah, murid-murid sekalian sudah mengerti ya pembahasan jawaban untuk pertanyaan nomor 3, 4, dan 5. Silakan dicatat ya murid-murid sekalian. Nah, murid-murid, sekarang kita akan menjawab pertanyaan nomor 6 dan nomor 7. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 6 dan nomor 7, kita juga sudah disediakan sebuah teks. Yuk kita baca sama-sama. Namaku Joni, semenjak ayahku meninggal, aku tinggal dengan ibuku dan ketiga adikku. Aku sangat sayang dengan mereka. Aku tinggal di desa Sukamaju, kecamatan Sukabumi. Rumahku sangat sederhana. Karena aku yang paling besar, aku bertanggung jawab atas semua keluargaku. Setiap pulang sekolah, aku berangkat mengamen di pinggir jalan. Walaupun mengamen, aku tetap sekolah untuk menggapai cita-citaku. Aku selalu giat belajar dan bekerja untuk keluarga. Yuk kita lihat ke soal nomor 6. Peristiwa yang membuat Joni harus bertanggung jawab atas keluarganya adalah, ya tepat sekali ya. Jadi peristiwa apa yang membuat si Joni bertanggung jawab? Karena si Joni ini merupakan anak yang paling besar. Ya, di sini bisa dilihat karena aku yang paling besar, oke. Di sini sudah bisa dilihat ya, karena aku yang paling besar menandakan bahwa Joni itu merupakan anak tertua di dalam keluarganya. Jadi,
peristiwa yang membuat Joni itu bertanggung jawab atas keluarganya itu karena dia merupakan anak sulung atau anak yang paling besar. Jadi jawabannya untuk nomor 6 itu adalah karena peristiwa yang membuat Joni harus bertanggung jawab atas keluarganya adalah Joni merupakan anak sulung. Oke, dicatat ya murid-murid sekalian ya. Nah, nomor 7. Watak tokoh Joni dalam kutipan cerita di atas adalah, watak itu ibaratnya sifatnya, Dedek. Jadi, sifat Joni di sini juga sudah bisa dibaca ya. Tadi Miss juga sudah membaca sifatnya. Nah, kalau kalian menyimak pasti sudah tahu jawabannya. Nah, aku selalu giat belajar dan bekerja untuk keluarga. Sifatnya itu adalah giat belajar dan bekerja. Sudah mengerti ya murid-murid sekalian? Nah, dicatat ya jawabannya. Oke murid-murid, bagaimana? Masih tetap semangat? Ya, tentu harus semangat ya, karena sekarang kita sudah sampai ke nomor 8. Oke, jadi di nomor 8 ini juga ada sebuah kutipan cerita ya. Yuk kita sama-sama baca. Dahulu kala bertahtalah seorang raja bernama Prabu Nesti. Beliau sangat adil dan bijaksana dalam memerintah rakyatnya. Rakyat merasa tenang, tentram, dan damai di bawah pemerintahan Prabu Nesti. Namun, semua itu berjalan hanya beberapa tahun saja. Masa kejayaan yang menakjubkan sedikit demi sedikit mulai memudar. Bersamaan dengan itu, di lingkungan keluarga istana sering terjadi perselisihan. Terlebih setelah Baginda Raja mempersunting Sri Andang Ungu sebagai permaisuri kedua. Nah, anak-anak murid sekalian, pertanyaannya adalah peristiwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan keluarga di lingkungan istana adalah. Ya, betul sekali. Di sini sudah bisa kalian lihat dengan jelas ya, bahwasannya di sini sudah ditulis bersamaan dengan itu di lingkungan keluarga istana sering terjadi perselisihan, terlebih setelah Baginda Raja mempersunting Sri Andang Ungu sebagai permaisuri kedua. Nah, jadi ibaratnya, jadi artinya gini adik-adik sekalian, setelah Baginda Raja mempersunting Sri Andang Ungu sebagai permaisuri kedua, kondisi di lingkungan keluarga istana sering terjadi perselisihan, ya, sering terjadi perselisihan keluarga. Jadi nomor 8 pertanyaannya adalah peristiwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan keluarga di lingkungan istana adalah peristiwa di mana Baginda Raja mempersunting Sri Andang Ungu sebagai permaisuri kedua. Jadi murid-murid sekalian, sudah jelas ya jawabannya untuk nomor 8? Bagus sekali, silakan dicatat dengan tulisan yang rapi. Nah, murid-murid, saya rasa semangat kalian akan semakin tinggi karena sudah hampir selesai pembahasan soal latihan ulangan paket kita yang kedua ini. Oke, jadi 9 dan 10 dari bagian isian ini merupakan bagian terakhir dari pembahasan kita hari ini. Jadi kalian harus tetap semangat dan tetap simak ya penjelasan Miss. Oke, nah di sini juga masih berbicara atau masih seputar surat. Nah, di sini ada sebuah contoh surat. Bisa kalian lihat ya. Nah, di sini ditanya pada nomor 9, pada pertanyaan nomor 9, undangan tersebut termasuk jenis undangan. Nah, pertanyaannya ini disebut dengan undangan setengah resmi. Kenapa dibilang setengah resmi? Kenapa bukan undangan resmi? Karena tidak ada kop surat. Ya, di sini biasanya kalau undangan resmi kan sudah pernah diajarkan ya, bahwasanya tetap harus ada kepala surat atau kop surat. Jadi, contoh undangan yang kalian lihat ini merupakan contoh jenis undangan setengah resmi. Oke? Nah, 10. Undangan tersebut berisi titik-titik. Nah, coba kalian baca isi undangan. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti upacara bendera
pada hari tanggal Jumat 10 November 2017, waktu 7 waktu Indonesia Barat, pukul 7 waktu Indonesia Barat, bertempat di kantor Kelurahan Pasar Minggu. Demikian undangan ini kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu. Atas perhatian Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih. Nah, jadi di sini kalian sudah bisa melihat dengan jelas undangan tersebut berisi undangan untuk mengikuti apa? Untuk mengikuti upacara bendera dalam rangka apa? Dalam rangka Hari Pahlawan ya. Jadi kalian sudah mengerti ya bagaimana cara melihat isi sebuah surat. Oke? Jadi murid-murid, Miss harap penjelasan Miss tentang latihan ulangan paket 2 ini bisa membantu kalian nantinya pada saat belajar di rumah. Karena biar kalian tahu ya, untuk sekedar info, penilaian akhir semester 2 itu sudah cukup dekat. Jadi kalian harus sering mengulang-ulang latihan ataupun catatan ya, sering mengulang-ulang dan mempelajari setiap video, catatan dan latihan yang sudah pernah Miss berikan. Oke murid-murid, supaya nilai PAS 2 itu dapat nilai yang maksimal dan memuaskan. Jadi murid-murid, silakan dicatat jawabannya ya, dengan tulisan yang rapi dan mudah dibaca. Oke murid-murid, sekarang kita sudah berada di penghujung video pembelajaran kita kali ini. Oke, jadi murid-murid sekalian, Miss harap kalian tetap semangat belajar di rumah ya, dan tetap jaga kesehatan kalian. Dan see you on the next video. Thank you for watching. Terima kasih. Dadah.